kalian berada, di antara rindu yang mendalam, terselamat kisah cinta sang Satrio Piningit, sang Kinasih. Legenda tak terhingga dalamnya, keadaan hati Satrio Piningit terpaut pada yang suci, sang Kinasih, sang Ratu Adil. Keindahannya yang abadi dalam suka cinta, dalam cinta yang membisu, dalam senyum terukir kelembutan matahari. Pagi sang Kinasih, Satrio Piningit, tiada tara keindahannya yang selalu dinanti dan selalu ditunggu di seluruh aspek dunia. Langkahnya bersemi bijaksana, yang suci, membimbing hati dan nurani. Satrio Piningit meraih kedamaian dalam perjalanan hidup yang sepi, yang akan membawa Nusantara ini menjadi lebih baik. Sang Kinasih yang meresap dalam hati, dalam relung-relung hati. Malam Satrio Piningit merenungi dalam hening yang senyap. Di setiap detik, di setiap nafas, di setiap waktu terhanyut oleh cinta abadi. Sang Kinasih, sang Satrio Piningit, teladan tentang kelembutan hati dan kebijaksanaan dalam hembuasan angin, dalam setiap peluk. Sang Suryater, lukis indah. Sang Kinasih membawa kedamaian yang abadi. Namun takdir kadang berputar, memisahkan jarak antara mereka. Inasih Satrio di tengah ruang waktu yang terasa tak terbatas. Satrio Piningit merindu dalam setiap hembusan angin yang mengusap wajah sang Kinasih. Terpatri dalam doa yang merangkai harap abadi. Mereka terpisah namun cinta mereka abadi. Satrio Piningit yang merindu sang Kinasih dalam kenangan yang suci dalam abadi. Satrio Piningit dalam kalbu membimbing langkah, menggenggam harapan. Dalam tiap hembusan nafas, sang Kinasih, sang Satrio Piningit takkan pudar dalam ingatan cinta yang terukir abadi. Dalam jalinan takdir yang merajut, dalam doa-doa yang mengharap, yang terpendamkan. Sang Kinasih cermin keindahan pesan cinta yang abadi dalam sejarah. Sang Kinasih yang kita tunggu, semoga segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan zaman akhir menjelang kiamat. Sesungguhnya peringatan-peringatan dan tanda-tanda sudah ada dan sudah dekat sekali. Hanya dengan itu manusia bisa mengerti jangka waktu dekat dan tidak hari kiamat.
pernah disinggung dalam firman Allah Ta'ala. Tanda sebagai peringat, demikian kami berikan. Berapa peringatan keras zaman akhir menjelang kiamat, di mana sebagian peringatan itu banyak manusia yang terbudak oleh harta. Orang dihormati bukan karena pandai agama, melainkan karena harta, dan kehormatan bukan karena pandai agama, tetapi melainkan harta. Anak kecil sudah pandai berzina atau membuka peluang perzinaan, tidak menganggap orang tua sebagai orang tua, melainkan pesuruh ini dan itu. Sedangkan masjid hanya mendengarkan suara-suara fasih, dan jumlah wanita kurang lebih 50 sama dengan 1. Ada dalih-dalih yang menyertakan. 1. Serba diukur dengan uang. Tidak hanya dunia yang diukur dengan uang, bahkan agama pun dihormati kalau ada uang. Banyak orang dihormati karena mereka kaya, dan banyak pula tokoh-tokoh agama tanpa uang disingkirkan. Fatwanya mereka juga merasa rendah, hina tanpa uang, dan sulit bergerak kemana-mana. Sedangkan banyak orang dihormati dan ucapannya dipercaya kalau memiliki uang banyak. 2. Keinginan terhadap dunia luar biasa, lebih besar. Semua karena uang. Semua orang pun mengejar uang, dan itu lebih besar dibandingkan mengejar agama. Mereka kepada Allah semakin jauh, seperti tidak pernah mendengar. Kalau orang sekolah, mereka mencari bagaimana dunia itu lebih baik lantaran memperoleh pekerjaan yang mudah. Meraup uang, banyak orang berprinsip bahwa dunia adalah tujuan, sehingga sampai mati yang dikejar hanyalah dunia. Sementara perihal akhirat terlupakan. Menciptakan ragam budaya, kapitalitas, sekalipun pandangan hidup tidak kapitalis, tapi semua arah kebajikan mengarah kepada kapitalis, sehingga kadang terbentuk kesenjangan sosial. Lihat orang bersengketa, membunuh saudara, tukang soto saling carok, atau saudara saling menikam, atau menyantet, adalah permula bagaimana sukses terhadap dunia. Mereka saling ugal-ugalan, dan bahkan tidak jarang antara si miskin dengan konglomerat terjadi trik-trik tegang. Akhirnya merembet masalah sosial besar, sehingga dimanfaatkan mereka yang berperasaan halus mengubah dalam bentuk sastra, mengingatkan, menciptakan salju agar mereka dingin, tidak panas, terus memikirkan harta. Ketiga, uang halal sulit dan saudara tidak bisa dipercaya. Kejahatan merampok atau membunuh demi uang merajalela, sebab uang halal yang sangat sulit dicari, kalaupun ada, tidak sebanding dengan keadaan sudah lama-lama memburu dunia. Didorong rasa berlomba-lomba ke ugal-ugalan dunia dan mencari reputasi dalam hal uang. Artinya,
Mereka saling membantu dan meraup uang dengan cara yang tidak peduli teknisi. Itu pun merebah ke segala aspek. Sampai-sampai bentuk-bentuk halal pun kena permainan haram. Sementara saudara yang banyak yang tega dengan saudara sendiri, bisnis tetap bisnis, saudara tetap saudara. Kalau bisnis tetap mengikuti cara berbisnis itu dalam hal bisnis, di luar bisnis pun banyak fenomena-fenomena yang melambangkan bahwa saudara tidak layak seperti saudara. Bahkan kadang orang itu lebih percaya terhadap orang lain dibandingkan saudara sendiri. Kembalikan ke masa lalu di mana masa-masa tanah Jawa ini penuh kerajaan, khususnya dari Tumampel sampai besar menjadi kerajaan Singosari. Di sana banyak sekali darah saudara yang saling membunuh secara turun-temurun di antara saudara sendiri. Atau Tuhan bisa mengartikan saudara-saudara Islam yang kekuatan satu seperti bangunan yang saling membutuhkan. Islam akan dibuat santapan orang-orang sekitar. Kalau sesama saudara, Islam tidak bisa percaya dalam hal hubungan agama maupun dunia. Pejuang hidup jasmania tidak memasalahkan uang halal atau haram. Ini prinsip materialistik, ialah prinsip menghalalkan segala cara. Prinsip ini tidak peduli uang haram atau uang halal. Yang penting tercapai akibat yang diderita. Jelas nama, apalagi kalau berhubungan dengan negara, maka nama negara akan hancur di mata internasional. Ingat kasus Busam, masalah penambangan emas di sana, di mana salah satu menegarkan di kemungkinan mengetahui pertama bunuh diri. Akhirnya diketahui bahwa laporan akan kandungan emas itu palsu, tidak sesuai dengan kandungan emas di Busang. Akibat banyak sekali para penanam saham mundur, kemudian menjadi masalah besar di dunia, bahkan sampai ke arah pemerintahan. Itu pun bermula dari persaingan hidup, menghalalkan segala cara yang tidak memandang halal atau haram. Uang didapat. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Semoga Sang Satrio Piningit, Sang Kinasih, Ratu Adil dapat segera muncul untuk membawa Nusantara ini ke masa kejayaan. Amin, amin, ya robbal alamin. Jika dalam kisah wayang hanya dikisahkan atau diceritakan sebagai ajian yang hanya berupa perapalan atau bacaan, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya pusaka Condrobirowo itu ada beserta dengan wujudnya. Engkau akan kami perlihatkan pusaka Condrobirowo itu, namun hanya sebatas melihat dan tak perlu engkau ceritakan. Sebab jika pusaka Condrobirowo itu telah kami pasang dalam raga putra tanah Jawa yang akan menjadi kesatria yang sejati, melingkupi tataran bumi Nuswantara, bahkan hingga nanti sampai di penjuru dunia, maka pusaka itu pun akan langsung masuk ke dalam raga bersama dengan wujudnya. Sedulurku, sesungguhnya pusaka Condrobirowo ini kami berikan kepada kesatria yang sejati,
yaitu Satrio Piningit, adalah agar sesuai pula dengan yang telah disampaikan oleh Eyang Prabu Siliwangi, yaitu tentang akan datangnya seseorang yang mampu mengetahui diri seseorang dari mana asal-usulnya hanya dengan bertemu dan melihat rupa wujud orangnya saja. Maka dalam hal ini pusaka Condro Birowo itu berfungsi sebagai panyandro atau penanda untuk mengetahui tentang kerahasiaan dalam diri orang lain. Sedangkan pusaka Condro Birowo dalam fungsi yang lainnya, yaitu berupa kekuatan. Maka siapapun yang memiliki pusaka Condro Birowo akan semakin banyak jumlah musuhnya, maka akan semakin bertambah pula kuat kekuatannya. Karena pusaka Condro Birowo ini adalah serupa dengan yang telah dipergunakan oleh Bandung Bondowoso dengan Aji Bolo Sewunya. Dan sesungguhnya di antara keduanya adalah satu, namun tidak perlu kami jelaskan agar tidak menambah rumitnya pemahaman bagi orang lain. Saudara-saudaraku, catatlah semua rangkaian kisah dan cerita kami ini, sebab bila nanti engkau bertemu dengan seseorang yang mampu menjelaskan tentang wujud dan guna pusaka Condro Birowo, maka dialah sang pinilih Satrio Piningit, sang Ratu Adil, sang Kinasih. Setelah beliau Simbah Kyai Kopek selesai bercerita, maka disusulah oleh Simbah Kyai Panjang melanjutkan dengan sebuah cerita, yaitu tentang pusaka Sosro Birowo. Dan di antara Condro Birowo dan Sosro Birowo adalah dua hal yang berkaitan sangat erat. Sedulurku, aku yang kau sebut sebagai Simbah Kyai Sepanjang, maka ingin pula agar dicatat dan ditulis tentang yang akan aku sampaikan kepadamu, agar lengkap dan melengkapi dari yang telah disampaikan oleh Simbah Kyai Kopek. Sedulurku, jika aku harus bercerita kepadamu tentang diriku dan juga kehidupanku, maka sesungguhnya sangatlah panjang sejarah dan ceritanya, baik yang terkait dengan Kanjeng Syekh Subakir dalam menumbal tanah Jawa maupun kisah dari zaman yang berbeda. Dan jika engkau ingin mengerti, maka cukuplah aku memberitahukan kepadamu tentang satu hal saja mengenai diriku itu, bahwa sesungguhnya aku yang engkau sebut sebagai Simbah Kyai Sepanjang adalah Nujum Ratu, dan aku adalah yang disebut sebagai Nujum Sakti Nabi Sulaiman alaihi salam. Cukup itulah saja yang wajib engkau ketahui tentang diriku, dan untuk yang lainnya nanti seiring waktu jika engkau sering bertemu denganku. Sedulurku, ketahuilah bahwa apabila sang pinilih Satrio Piningit, sang Ratu Adil, sang Kinasih itu hanya memiliki pusaka Condro Birowo saja, maka belumlah dia dianggap sempurna. Karena apabila dia bertemu dengan orang yang memiliki pusaka Sosro Birowo, maka dia akan bertekuk lutut dan mengaku kalah, sebab Sosro Birowo adalah pusaka yang lebih tua dari Condro Birowo. Jika Condro Birowo dilawan dengan kekuatan nafsu dan amarah, maka akan semakin bertambah pula kekuatannya, sebagaimana kisah Yudhistira dengan Prabu Salya yang memiliki Condro Birowo.
maka dilawanlah oleh Yudhistira dengan tanpa emosi sama sekali. Maka kekuatan pusaka Condrobirowo itu pun tidak bisa keluar dan menyebabkan kekalahan dan kematian Prabu Salya di tangan Yudhistira. Hal itu sama halnya Condrobirowo dilawan dengan kekuatan Sosrobirowo. Nah, jika seseorang memiliki Condrobirowo dan Sosrobirowo, maka apa bedanya ia dalam keadaan mengalah dan bersabar dengan apabila ia dalam keadaan marah dan emosi? Maka ketahuilah, dulurku, bahwa sesungguhnya aku, Kiai Sepanjang, adalah pemegang amanah pusaka Sosrobirowo dari jagat pewayangan. Untuk itulah di antara aku, Kiai Sepanjang, dengan Simbah Kiai Kopek adalah sudah saling mencari sejak lama. Sebab kedua pusaka ini tidak boleh dimiliki oleh dua orang. Nah, jika dimiliki oleh dua orang, maka akan sangat berbahaya. Maka setelah kami bertemu, kami melakukan pembahasan dan terjadilah sebuah kesepakatan untuk memberikan dan menyampaikan serta menerapkannya dalam satu raga seseorang, yaitu Satrio Piningit Sang Ratu Adil, Sang Kinasih. Sedulurku, jika Satrio Piningit tersebut telah dipasang Condrobirowo, kemudian ditutup dengan kekuatan pusaka Sosrobirowo, maka Satrio Piningit itulah yang dikatakan sebagai Satrio ing jagat sabta tanpa tanding. Sedulurku, setelah engkau catat tentang kisah ini, maka kami akan segera menemui sang penilik Satrio Piningit tersebut guna untuk memasangkan kedua pusaka ini. Kami akan melakukan segera agar jangan sampai musuh-musuh yang mengincarnya mengetahui sebelum waktunya. Demikianlah yang disampaikan oleh dua waliullah, Simbah Kiai Kopek dan Simbah Kiai Sepanjang, dalam menjelaskan tentang pusaka Condrobirowo dan pusaka Sosrobirowo, yang tentunya berkaitan dengan Sang Satrio Piningit Sang Ratu Adil, Sang Kinasih yang akan segera memimpin Nusantara menuju zaman kegemilangan. Saudara-saudaraku, sekali lagi kami sampaikan bahwa kisah ini sudah terjadi dalam beberapa tahun yang lalu. Namun kami sampaikan agar lebih melengkapi perbendaharaan kisah yang berkenaan dengan Sang Ratu Adil, Satrio Piningit Sang Kinasih. Demikianlah yang kami sampaikan. Matur sembah nuwun, saudara-saudaraku telah menyimak. Semoga berkenan dan semoga pula bermanfaat. Mugi rahayu saku dumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Encing, Sugeng Galuh. Kali ini admin akan membahas tentang latar belakang keberadaan Satrio Piningit. Dilansir dari Bumi Mataram, konon katanya, dipaparkan wacana ini adalah sebagai persembahan kepada seluruh anak bangsa di bumi Nusantara ini, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban moral spiritual dan mengandung makna dan fakta yang ada dalam minimnya penjelasan tentang Ratu Nabi atau Ratu Adil atau Imam Mahdi. Maka pengkira aman, kami akan memberikan penjelasan yang lebih
dalam, dan menyentuh. Pada nilai es krim siap. Dari pemahaman tersebut, kami bersyukur apa yang selama ini kami inginkan, akhirnya kami peroleh. Ilham dari Guru Pati yang senantiasa memahami dan membimbing terhadap segala masalah yang kami hadapi. Misteri tulisan yang dipaparkan adalah merupakan kajian dalam prestensi spiritual yang dilakukan, dipadukan dari karya warisan leluhur Nusantara, yaitu saya, Joyoboyo, Sapar Joyoboyo, Ramalan Sabtu, Palun Yono Genggung, serta Serat Kalinda RN, Rokok Arsitu, Serat Darmo Gundul, dan Wangsit Siliwangi. Latar belakang penulisan dimaksudkan oleh guna lebih melengkapi dan memperjelas materi yang telah dipaparkan. Isi tulisan yang ada di dalam merupakan hasil perjalanan spiritual kami dapatkan sewaktu berada sewaktu tempat disebut Istana Pasakasi, yang disitulah akhir diper oleh ilham. Petunjuk langsing berupa suara dari guru batin yang senantiasa memahami dan membimbing terhadap segala masalah yang dihadapi dalam kehidupan ini. Sebelum dengan segala kerendahan hati secara pribadi menulis memohon maaf sebesar-besarnya kepada semua unsur-unsur kehidupan serta tokoh budaya Parahinansi, Paskita, Kasepuhan leluhur di seluruh Nusantara ini, atas apa yang kami sampaikan. Tulisan-tulisan ini namun nampaknya tanda yang muncul sangat jelas. Saatnya sudah tiba. Insya Allah saatnya takbir. Misteri Nusantara mulai terkuah ya. Sedikit pembahasan nanti kita sambung lagi ya. Latar belakang keberadaan Satrio Dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.